Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyazhirahu 'ala dini wa kafa bi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah nabiyya ba'da amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit membahas sebuah buku ya, yang cukup menarik, yang sangat bagus, yaitu buku Analisis Teoritis Ekonomi Islam, jawaban atas kekacauan ekonomi modern, yang ditulis oleh Bapak Dr. Ali Sakti ya. Nah, kenapa saya membahas atau mereview buku ini? Karena saya menemukan hal yang berbeda ya dibandingkan mungkin ya, setiap penulis itu memiliki kelebihan-kelebihan dan memiliki keunggulan tersendiri ya. Memang mungkin bisa jadi ini adalah hasil pemikiran yang cukup, perenungan yang cukup lama ya, sehingga kalau saya baca buku ini kelihatannya ekonomi Islamnya begitu matang, dan pemikirannya pun juga terlihat sekali orisinalitas dari keislaman itu sendiri. Jadi apabila kita membandingkan, ya, bukan tujuan untuk menjatuhkan ya, apabila kita membandingkan buku-buku ekonomi Islam yang lainnya ya, kita akan melihat perbedaan yang mencolok ya dengan buku ekonomi Islam ini ya. Ya mungkin ya, mungkin pada saat awal-awal dahulu ya, ketika di tahun-tahun 2000-an ya, atau 2001 2002 ya, ketika ekonomi Islam itu memang di Indonesia khususnya ya, khususnya di Indonesia itu memang masa-masa awalun ya, dan itu memang ada beberapa buku ekonomi Islam yang mungkin kita lihat dia hanya mengkonversi saja. Maksudnya gini, misalkan nih buku ekonomi konvensional A gitu ya, nah ekonomi Islamnya hanya dikasih apa gitu kan, tapi belum sampai ke hal-hal yang substantif gitu ya. Substantif itu maksudnya sampai ke hal yang sangat menyentuh gitu ya. Ya contohnya mungkin di sini ya, di buku ini yang saya cermati gini, ada satu hal yang sangat mendasar sekali ya, yang mana beliau ini, Pak Ali Sakti ini, membahas mengenai permasalahan ekonomi ya, permasalahan ekonomi. Nah, pada buku ini, permasalahan ekonomi, mungkin kalau kita baca buku ekonomi Islam ya, atau mungkin baca buku ekonomi umumnya, ekonomi konvensional yang kita kenal ya, itu ada di bagian-bagian awal ya, mungkin di bab 1 ya. Nah, akan tetapi pada buku ini ya, permasalahan ekonomi ini dia ada di hampir di bab 3 ya, maksudnya di bab 3 ya. Di bab 3. Artinya apa? Jadi sebelum membahas mengenai permasalahan ekonomi secara mendalam, di bab dia ada di di urgensi ekonomi ya, di urgensi ekonomi. Dan ada hal-hal yang menariknya lagi, yaitu dalam buku ini ya juga membahas Islam sebagai suatu sistem. Artinya dalam buku ini bicara masalah ekonomi Islam itu juga bicara mengenai masalah Islam itu sendiri ya. Nah, di sini juga dikatakan bahwa Islam sebagai konsep hidup dan kehidupan ya. Tapi mohon maaf ya, ternyata masalah ekonomi kontemporer ya, masalah ekonomi kontemporer memang di sini dibahas di bab 1 ya. Nah, tapi dalam ekonomi Islam ini dia ada di bab 4 sebenarnya, yaitu di bagian konsumsi dan permintaan ya. Nah, ini adalah dalam ekonomi Islam ya. Nah, di sini kita akan melihat perbedaan yang sangat
dalam ya, perbedaan yang sangat dalam. Bahkan pada saat di awal-awalnya ya, yaitu bagian pengantar, penulis yaitu Bapak Dr. Ali Sakti itu juga membahas mengenai agama dan ilmu, agama dan ekonomi, dan pengajaran ilmu dan islamisasi ilmu pengetahuan. Nah, di sini akan terlihat sekali perbedaan yang sangat mencolok ya. Apabila kita ingin bandingkan dengan buku-buku ekonomi Islam sebelum-sebelumnya, ya mungkin kalau kita lihat ya pada buku-buku terutama buku mikroekonomi ya. Sebelumnya mungkin saya akan kasih tahu juga ya, biasanya kalau kita bicara buku ekonomi ya, itu biasanya ada buku mikro dan ada buku makro ya. Ada mikroekonomi Islam, ada buku makroekonomi Islam. Nah, akan tapi beliau Bapak Dr. Ali Sakti ini, beliau tidak menulis di sini apakah ini mikro ataupun makro, tapi langsung mengatakan bahwa analisis teoritis ekonomi Islam, jawaban atas kekacauan ekonomi modern. Artinya ya, bahwa buku ini sepertinya ingin mencakup kedua-duanya, tapi dalam perspektif Islam ya, dalam perspektif Islam. Nah, dan bahkan kita tidak menjumpai sebagaimana dalam buku-buku mikro ya, buku mikro terutama ya, biasanya ketika bicara ekonomi Islam memang kadang-kadang mikro ya, tapi tidak menutup kemungkinan juga makro ya. Nah, itu tidak kita jumpai yang namanya pasar, macam-macam pasar ya, seperti pasar monopoli, oligopoli ya, terus monopsoni dan pasar persaingan sempurna ya. Nah, di sini beliau hanya justru membahas mengenai fiskal ya, fiskal yang mana ini jarang sekali dibahas dalam buku-buku ekonomi Islam yang lain ya. Bagaimana fiskal dalam Islam ya, bukan dalam sisi ekonomi konvensional, yaitu bagaimana zakat dan implikasinya perekonomian, zakat dan perilaku ekonomi. Jadi kalau kita baca buku ini, pengetahuan beliau ini mengenai ekonomi Islam ini begitu dalam ya, begitu, kalau dibilang tuh luar biasa ya, luar biasa tuh dalam analisisnya, dan bisa menjawab kesalahan-kesalahan yang ada dalam ekonomi konvensional atau ekonomi kapitalis yang ada pada saat ini ya, dan begitu bisa memberikan solusi ya, dan bisa memberikan solusi. Ini suatu pemikiran yang luar biasa ya, karena ada solusi-solusinya, yaitu sistem fiskal. Itu sistem fiskal itu sistem keuangan negara ya, uang masuk dan uang keluar ya dalam suatu negara. Itu biasanya kalau masuk itu pajak ya, kalau dalam sisi ekonomi kapitalis ya, dan kalau keluar itu biasanya ada subsidi dan sebagainya macamnya ya. Nah, itu namanya fiskal. Nah, tapi kalau dalam ekonomi Islam, fiskalnya itu ada zakat ya, ada kharaj, jizyah, usyur, infak, sedekah, wakaf, ghanimah, khums, fai, pajak khusus atau nawaib, dan lain-lain ya. Nah, lalu di sini ada efek instrumen fiskal ya. Ini juga sangat bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita melihat fiskal dalam ekonomi Islam, yaitu terutama zakat dan sebagainya, itu ternyata masing-masing itu telah memiliki pos-pos yang mana sudah terkoordinasi dengan sangat baik ya. Contoh misalkan zakat ya, zakat itu sudah diatur ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ya, surat ke-60 kalau tidak salah itu ya, mengenai 8 asnaf ya, itu salah satunya ya. Nah, itu tentang zakat ya kan. Jadi ada posnya ya. Nah, sehingga ketika ada keperluan yang lain itu bisa pakai fiskal yang lain ya. Lalu sistem keuangan Islam. Nah, lalu di sini juga membahas mengenai riba dan implikasinya pada perekonomian. Nah, di sini juga kalau kita baca dalamnya, ini luar biasa ya. Kenapa? Kita akan menjumpai adanya sinkronisasi antara ilmu pengetahuan dengan ayat-ayat Al-Quran. Dan beliau ini bisa menjelaskannya begitu selaras ya, begitu selaras, yang merupakan hasil pemikiran yang sangat mendalam ya. Lalu bagaimana uang ya, dinar dan dirham ya, lalu instrumen keuangan Islam, ada bank Islam, ada asuransi Islam, negara Islam dan lainnya ya. Nah, inilah macam-macam sistem keuangan Islam. Nah, terus juga di sini ada
mengenai keseimbangan ekonomi ya, yaitu ada pasar barang dan jasa, ya ada pasar tenaga kerja, harga dan inflasi. Yang sebenarnya itu disajikan oleh beliau dengan analisa-analisa yang mendalam sehingga kita bisa mengetahui permasalahan yang ada pada saat sekarang ini ya, bukan hanya pada landasan normatif ya, hanya sebagai apa ya kalau bang, tapi juga sesuatu yang aplikatif ya, tapi ini juga sebagai yang solusi ya, solusi dari sistem perekonomian yang ada dan jawaban akibat dari pertanyaan-pertanyaan ekonomi kita sekarang ini ya, kenapa terjadinya ketimpangan, kenapa terjadinya kemerosotan, kemiskinan ya. Nah, disinilah kita akan temukan jawabannya ya, di buku inilah kita akan temukan jawabannya. Nah, kita akan melihat ya bagaimana ekonomi Islam itu ya, mungkin ya kita ketahui juga bahwa dia ini juga manusia, pasti ada salahnya juga ya dalam apa bukunya ya, sebagaimana dalam pembukaannya pun sudah biasa ya, ada apa, ada garing yang tak retak dan segala macamnya, itu menandakan memang setiap buku itu tidak ada yang sempurna kecuali Al-Quran ya, Al-Quran. Nah, tapi ya kalau dikatakan mungkin karena ini buku ini juga kalau dibilang lahir di tahun ekonomi Islam ini sudah berumur, kalau kita misalkan ya berpatokan pada lahirnya bank syariah yang pertama yaitu tahun 94 ya, mungkin ya kalau dibilang ya cukup, kalau dibilang tuh sudah cukup dewasa lah ya dibandingkan dengan buku-buku ekonomi Islam yang lahirnya itu di awal tahun 2000-an. Mungkin itu bukan suatu kesalahan juga, tapi itu merupakan suatu terobosan baru ya, terobosan baru, dan juga merupakan suatu pembuka yang memang belum se complicated ini ya, belum sesempurna ini gitu ya. Mungkin masih istilahnya ini konvensional terus syariahnya gini gitu ya. Jadi belum berani ya, kalau di awal tuh mungkin belum berani menolak kalau yang itu salah gitu kan. Belum berani istilahnya, masih kalau dibilang menggongkan saja gitu kan. Ini kapitalis gitu kan. Oh, ini dalilnya gitu kan. Nah, tapi kalau dalam buku ini udah sangat berbeda lah ya, sudah sangat berbeda. Ya, mungkin itu ya sedikit review dari saya mengenai buku Analisis Teoritis Ekonomi Islam ya, jawaban atas kekacauan ekonomi modern. Ya, apabila ada kata-kata yang salah saya mohon maaf. Al-haqqu min rabbik wa la takunanna minal mumtarin. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala ya, maka janganlah kamu ragu akan kebenaran tersebut ya. Dan kita tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.